Kembali di Ayus Pagi pemirsa, jenazah salah satu korban tembok roboh sekolah MTSN 19 Jakarta Selatan dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keluarga menangisi kepergian korban. Duka mewarnai rumah Dendis Alatif di Jalan M. Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan saat para pelayat mengusung keranda jenazah siswa sekolah MTSN 19 Jakarta ini ke peristirahatannya yang terakhir. Tak hanya keluarga, saudara dan teman-teman korban larut dalam kesedihan ketika mengantarkan korban ke pemakaman Kampung Kandung tak jauh dari rumah korban. Saking sedihnya, keluarga harus membopong ibu korban untuk mengikuti prosesi pemakaman. Bahkan ibu korban sempat pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Meski berduka, ayah korban menerima musibah ini dengan lapang dada. Di mata saya, anak yang soleh ya. Dia juga udah hafal Al-Quran. Makanya dia kalau untuk agama, dia paling rajin gitu loh. Sholat juga rajin. Cuman yang namanya musibah kayak gini kan, ya kita juga harus ikhlas. Selain Dendis, dua korban meninggal lain hari Jumat juga dimakamkan oleh keluarga. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta jajarannya memperbaiki seluruh bangunan madrasah yang sudah tidak layak. Hal itu disampaikan Menag saat meninjau MTSN 19 yang roboh dan menewaskan 3 siswa. Sejumlah menteri mendatangi Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan yang roboh dan menewaskan 3 siswa. Di antaranya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menteri Agama meminta jajarannya segera memperbaiki sarana dan prasarana seluruh madrasah di Indonesia, sehingga kegiatan belajar bisa berjalan nyaman dan insiden serupa tidak akan terulang. Dan saya sudah minta ini dari jajaran untuk segera diambil tindak lanjut. Sepertinya memerlukan arsitek khusus ini dalam posisi seperti ini. Ini kita akan perbaiki yang lebih safety ya buat anak-anak. Dan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa segera kerjakan. Nah, tentu dalam proses pengerjaan itu anak-anak ini perlu tempat belajar. Kita akan koordinasikan dengan sekolah atau madrasah terdekat tadi. Sementara itu, pasca insiden tembok roboh, seluruh siswa dan guru diliburkan. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke madrasah terdekat untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Raga Firdaus, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. 3 orang karyawan koperasi milik PT Amarta di Goa, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari diserang orang tidak dikenal. Akibatnya 1 korban tewas di tempat, sementara 2 orang lainnya kritis. Tangisan keluarga pecah saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal. 3 karyawan sebuah kantor koperasi di Kampung Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penyerangan. 1 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP sementara, diduga penyerangan terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah saat ketiga korban sedang tidur. Pelaku yang tidak dikenal masuk ke dalam kantor koperasi dan menyerang ketiga korban menggunakan senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti ponsel, dompet, dan tas berisi berkas pinjaman uang. Hingga kini polisi masih mengejar dan menyelidiki motif pelaku penyerangan. Kalau pelaku sementara dalam lidik. Untuk selanjutnya dan korban dibawa kemana? Untuk selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara bersama tim dari dokter di Kusuma. Dan kira-kira tanda-tandanya ini ada berapa pelaku?
Menurut saksi yang masih hidup yang di rumah sakit, jadi untuk sementara satu lagi. Motifnya belum dikatakan. Motifnya sementara kita dalami. Jasad satu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi, sementara 2 korban kritis lainnya kini menjalani perawatan di rumah sakit. Berebut harta warisan 5 orang dalam satu keluarga di Waikanan, Lampung tewas dibunuh. Jenazah para korban pun diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Polisi telah memulai proses otopsi terhadap jenazah satu keluarga yang ditemukan di septic tank di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Proses otopsi dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mulai pukul 9 pagi tadi. Proses otopsi ini dilakukan setelah sebelumnya polisi membongkar kelima jasad korban yang dievakuasi dari 2 TKP tempat kelima korban disembunyikan. Sementara motif pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Waikanan, Lampung ini mulai terungkap. Pelaku membunuh satu keluarganya ini dipicu karena warisan. Saat ini kelima jasad ataupun kerangka jenazah tersebut tengah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan proses otopsi, dan proses otopsi pada hari Jumat ini, pagi hari ini telah dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dipimpin langsung oleh tim dokter forensik pimpinan Dr. Jim Ferdinand, dan diperkirakan akan berlangsung sekitar 8 jam ke depan. Dan hal ini berkaitan dengan proses penyidikan perkara ini terhadap 2 tersangka, yaitu tersangka DW dan tersangka E yang saat ini berada di wilayah hukum Polres Waikanan. Sebelumnya jajaran Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin berhasil mengamankan pelaku pembunuhan satu keluarga di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kedua pelaku merupakan anak dan ayah kandung berinisial DW dan E berdomisili di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. 4 orang dari 5 korban telah dibunuh terduga pelaku sejak tahun 2021 dan disembunyikan di septic tank belakang rumah. Sementara satu korban lainnya yang juga adik tiri dari pelaku dibunuh beberapa waktu lalu dan dikubur secara dangkal di kebun singkong. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya menjalani pemeriksaan terkait kasus laporan prank palsu KDRT. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven hadir memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang. Mereka diminta keterangan terkait kasus prank laporan palsu KDRT beberapa waktu lalu. Keduanya datang bersamaan meski penyidik menjadwalkan jam pemeriksaan berbeda. Baim dan Paula dilaporkan oleh 2 kelompok masyarakat dengan pasal yang berbeda, yaitu laporan palsu dan Undang-Undang ITE. Menjadi ancaman hukuman yang kita terapkan, ya, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan, yaitu 220 KUHP, ancamannya 1 bulan. Kemudian yang Undang-Undang IT ayat 36, kemudian 45, 12 tahun. Kasus yang menjerat Baim dan Paula bermula saat Paula membuat video dirinya tengah melaporkan sang suami atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ternyata laporan tersebut hanya untuk membuat konten lelucon atau prank belaka. Status kasus KDRT yang disangkakan kepada artis Rizky Bilar kini naik ke tingkat penyidikan. Sebelumnya polisi telah memeriksa 5 saksi, termasuk orang tua Lesti Kejora. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan barang bukti berupa CCTV yang berada di TKP kediaman tragedi KDRT Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Bilar. Tidak hanya itu, hasil visum pun sudah dimiliki oleh penyidik, di antaranya luka memar bagian telapak tangan bawah, lengan kanan, siku tangan kiri belakang, hingga luka di bagian leher depan.
Kepolisian juga telah melakukan gelar perkara dengan hasil visum beserta kelima saksi termasuk orang tua Lesti, sehingga menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Sebelumnya Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Ya, saat ini memang dia kurang baik, ya kurang sehat. Jadi nggak datang ya Bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Ya, tidak baik. Ya, tidak baik, terganggu psikisnya. Psikis sakit berarti Bang ya? Iya. Sebelumnya Rizky Bilar dipolisikan istrinya, Lesti Kejora, atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Atas perbuatannya, Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Akibat menjilat kue HUT TNI dan melontarkan kata-kata tidak pantas, 2 oknum Polantas Polda Papua Barat dipecat. Keduanya diketahui baru menjadi anggota polisi selama 3 bulan. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap 2 oknum polisi tersebut ditetapkan dalam sidang kode etik profesi yang digelar di Mapolda Papua Barat Jumat siang. Sidang kode etik yang dipimpin langsung Kabid Propam Polda Papua Barat Kombes Pol Bulan Bayu Samudra. Setelah pembacaan putusan sidang kode etik, Bribda YFP dan Bribda YMB langsung menyatakan banding atas keputusan PTDH tersebut. Berperilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, penempatan di tempat khusus selama 5 Oktober sampai dengan 7 Oktober hari ini, karena sudah diputuskan hari ini. Dan yang ketiga adalah diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH sebagai... Informasi lain pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Hal itu ditetapkan dalam rapat tim penilai akhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta Jumat siang. Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Heru Budi Hartono terpilih setelah Presiden Jokowi mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak. Selain Heru Budi, sebelumnya ada 2 calon lain yang diajukan, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Maruloh Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Gubernur DKI Jakarta menyambut baik terpilihnya pejabat baru yang akan menggantikannya dalam waktu dekat. Selamat kepada Pak Jokowi yang mendapatkan amanat untuk menjadi PJ di DKI Jakarta. Kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik. Dan kami percaya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat Jakarta. Masa jabatan Anies Baswedan memimpin Jakarta akan berakhir 16 Oktober 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wali Kota Jakarta Timur meresmikan Kampung Gembira Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Hal ini disambut baik oleh warga yang telah kehilangan tempat tinggalnya dalam peristiwa kebakaran 5 bulan lalu. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung disambut meriah warga Kampung Gembira Gembrong, Jatinegara yang kini kembali memiliki hunian pasca rumahnya terbakar pada 25 April lalu.
Anies berkeliling untuk meninjau langsung 138 hunian yang dibangun selama 3 bulan. Permukiman tersebut direvitalisasi dengan mengusung konsep waterfront city, di mana Sungai Cipinang akan menjadi bagian dari halaman depan rumah. Selain itu, Anies juga meminta kepada masyarakat agar lingkungan Kampung Gembira Gembrong dijaga. Ini adalah contoh bagaimana sebuah kampung direvitalisasi dengan pendekatan ramah lingkungan, dengan konsep lingkungan yang sehat, di mana antar unit itu ada jarak, dan dibuat sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Ada sungai, menghadap sungai. Kemudian zero runoff, tidak ada aliran yang keluar. Kemudian setiap rumah itu dibuat dengan suasana gembira. Sebelumnya pada 24 April 2022 lalu, kebakaran melanda Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Setidaknya ada 400 bangunan yang hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mahasiswa calon praktisi hukum diingatkan pentingnya hati nurani dalam penegakan hukum. Pesan tersebut disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin saat meresmikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Burhanuddin mengatakan STIH Adiaksa didirikan sebagai bentuk dedikasi keluarga besar Yayasan Adiaksa yang ingin meningkatkan mutu pendidikan dan membangun Indonesia melalui ilmu hukum. Kampus hukum ini didirikan Jaksa Agung melalui Yayasan Karya Bakti Adiaksa pimpinan Maya Miranda Ambarsari. Batu ini adalah pertanda resmi. Tentu dari lulusan-lulusan nanti diharapkan menjadi sarjana hukum yang mampu dan mumpuni dan tentunya berhati mulia serta mempunyai integritas dan utamanya adalah Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Doni Monardo melakukan investigasi di Stadion Kanjuruhan. iNews Pagi akan segera kembali.